Oke, selamat datang kembali bersama saya Wayan Aditya dari Toyota Samarinda. Dan kali ini kebetulan saya akan mereview sedikit tentang mobil idaman para keluarga baru. Nah, apa itu? Mobilnya irit, mobilnya terjangkau, dan paling banyak keliaran di jalan, yaitu mobil Toyota Calya. Oke, saya akan menjelaskan Toyota Calya dari tampilan depan dulu. Nah, untuk tampilan depannya, Calya ini sudah memiliki perubahan yang begitu menarik ya. Karena dari model yang lama, itu Calya yang terbaru ini dia sudah memiliki lampu seamless LED. Jadi perubahan lampu ini dia memiliki cahaya yang putih dan tentunya memiliki sinar yang lebih terang. Nah, selain memiliki tampilan lampu LED, Calya di bagian depan juga sudah dilengkapi dengan tampilan bumper yang kini bentuknya horizontal ya. Nah, kalau dulu itu bentuknya segitiga kecil dan sekarang dia memiliki baris ke atas tajam di atas. Ya, Toyota Calya sendiri dilengkapi dengan mesin 1200 cc dan dengan menggunakan teknologi dual PPTI. Jadi dari dual PPTI ini tentunya memiliki hasil penyempurnaan kehematan bahan bakar dan suara lebih halus lagi. Ini lihat mesinnya sini. Nah, untuk mesin Calya sendiri sudah dilengkapi dengan teknologi dual PPTI. Nah, serta untuk fitur keselamatannya, ABS-nya ini ABS-nya sudah dilengkapi khusus yang tipe G. Dan mobil ini 4 silinder, jadi tarikannya juga bagus serta suaranya juga lebih halus ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian samping. Ya, untuk tampilan samping pada Toyota Calya, nah, Calya terbaru ini sudah dilengkapi dengan retractable mirror, yaitu pengaturan spion yang dilakukan secara manual dari dalam kabin. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi untuk memutar secara manual dari luar. Jadi nanti di dalam ada tombolnya dan nanti akan saya jelasin. Nah, untuk tampilan dari samping Toyota Calya ini sudah dilengkapi dengan tampilan baru pada velgnya. Jadi kalau yang model lama itu two tone color, cuman perbedaan warnanya tidak terlalu signifikan. Nah, untuk saat ini Calya yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan two tone color ya. Jadi ada warna hitam dengan dilapisin warna chrome. Dan untuk lingkar rodanya sendiri Calya memiliki lingkar roda ring 14, tinggi ban 65, lebar di 175. Nah, pada saat Calya ingin kalau kalian membawa penumpang sebanyak 7 orang, nah sebenarnya tidak perlu khawatir kalau Calya ini takut ambles ataupun ban tersentuh bodi. Nah, karena Calya sendiri sudah dilengkapi dengan stopper di dalam sini. Nah, dan upgrade suspensinya juga sudah terdapat pada Calya yang terbaru. Jadi kalau kalian mau mobil dengan kapasitas 7 penumpang, sebenarnya sih nggak perlu khawatir karena semua itu sudah ada stoppernya dan tidak bakal ambles lagi. Oke, tampilan baru Toyota Calya yang terbaru. Calya yang terbaru kali ini sudah dilengkapi dengan vertical chrome ya, vertical chrome. Tapi chrome kali ini tidak terlalu norak. Nah, jadi chrome-nya ini dia sifatnya black glossy. Jadi terkesan mobil ini adalah bukan mobil LCGC, tapi ini adalah mobil yang memiliki tampilan di luar dari LCGC ya. Oke, kalau masalah harga sih masih terjangkau. Nah, terus untuk bagian belakang, nah kalau kita lihat di sini ada titik 2 ya, ada titik 2 di sini. Ini adalah parkir sensor. Nah, ketika Anda mundur dan ketemu benda ataupun semacam tiang ataupun benda-benda lainnya, nah maka sensor parkirnya akan berfungsi, dia akan berbunyi. Semakin dekat objek itu, maka bunyinya akan semakin nyaring dan padat. Seperti itu. Ya, tolong didekatin kameranya. Ya, oke, terima kasih kamera. Nah, jadi untuk Calya ini dia kan menyusung konsep di mana mobil ini adalah low MPV tapi masih LCGC. Nah, untuk Calya ini karena berkapasitas 7 penumpang, tapi ya untuk dari segi keamanan Calya ini dibandingkan dengan kompetitor lainnya, dia memiliki safety belt yang full body ya. Nah, yang full body. Jadi bukan hanya ngelipat di bagian pinggang saja. Bukan hanya ngelipat di bagian pinggang, tapi ini udah full di seluruh body. Nah, untuk baris keduanya juga kita udah ada 3-point seat belt.
Ya, 3 point seat belt ini bisa berfungsi untuk perlindungan bagi penumpang yang bagian tengah di baris kedua. Oke, kalau di kompetitor lainnya sih belum ada. Kalau kompetitor lainnya masih dia pakai 2 safety belt gitu ya, dan di bagian tengah juga belum ada headrestnya. Oke, itu bagian belakang, dan kita sekarang ke bagian samping kanannya. Nah, kalau untuk tampilan di samping sebelah kanan sini, seperti yang kita lihat bahwa Toyota Calya ini memiliki ground clearing yang tidak rendah-rendah banget gitu ya. Jadi dia memiliki ground clearing sekitar 170 sampai 180 mm. Nah, jadi bagi Anda yang ingin mengendarai Toyota Calya, jika melewatin polisi tidur, bahkan jalan berlubang, sebenarnya nggak perlu khawatir. Dengan roda ring 14 serta tinggi ban 65, Anda aman dari polisi tidur yang melintang di baik itu di jalan manapun. Nah, untuk fitur keselamatan buat anak-anak, ini penting nih. Nah, jadi untuk fitur keselamatan anak-anak, ini terdapat yang namanya seat lock, ya. Seat lock ini kalau difungsikan, ini kan lagi berfungsi nih. Nah, kalau posisi ini lagi unlock, kalau ini di lock. Nah, kalau seandainya sudah dia ngelock, maka anak-anak maupun siapapun itu dia tidak akan pernah bisa membuka pintu dari dalam. Nah, gini. Tapi kalau dari luar bisa. Nah, tapi kalau dari dalam nggak bisa. Itu fungsinya dari seat lock. Oke, kita langsung ke interiornya. Nah, untuk bagian interiornya Toyota Calya, dari segi perubahan dari Calya model lama sih, signifikannya itu pada audio ya, pada audio, dan kini sudah dilengkapi dengan audio 5 inci touchscreen. Nah, di audio ini juga dilengkapi ada Bluetooth, earphone, serta aux-nya juga udah lengkap. Dan yang paling penting itu adalah ada M Toyota. Nah, M Toyota ini bisa melihat bagaimana posisi dealer terdekat ataupun bengkel-bengkel terdekat resmi Toyota. Nah, dari Calya yang model lama, ini ada perbedaan di bagian sisi sentral AC-nya juga. Sentral ada yang namanya penyimpanan handphone di sini. Ya. Ini hanya terdapat di Calya di tipe G manual maupun di G Matic. Nah, terus untuk puter-puteran AC-nya nih, ya kalau dulu kan masih biasa banget ya kayak puter-puteran lurus kayak gitu, dan sekarang nih modelnya udah lebih premium, ya, premium, dan terdapat ventilatornya juga. Oke. Dan yang paling istimewa di Calya model baru ini adalah kita udah dilengkapi dengan yang namanya switching audio control. Nah, jadi ketika Anda sedang berkendara dalam posisi fokus melihat jalanan, jadi sebenarnya sih nggak perlu khawatir lagi perlu melihat ke bagian head unitnya, tapi cukup sentuhan di setir ini aja. Jadi cukup tangan aja yang bermain, ya, tangan yang bermain, dan bisa untuk pindah-pindah channel radio, bahkan DVD, bahkan Bluetooth bisa dari sini semua. Dan seperti yang saya bilang tadi, Calya yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan retractable mirror. Belum auto, tapi ini bisa dilakukan dari dalam kabin. Ini ada tombolnya di sini. Nah, ini ketika ini dioperasikan ataupun dipencet, maka posisi spion baik kiri ataupun kanan itu akan terlipat secara otomatis. Seperti itu. Dan untuk lapisan door trimnya, kita masih pakai plastik door trim ya. Dan ini ada ensign warna silvernya, terus ada perpaduan warna coklat. Nah, jadi kenapa Calya itu pakai warna coklat? Nah, jadi kalau di hitam sama coklat ini kan perpaduan warna yang tidak terlalu ngejreng ya. Jadi masih eksklusif, masih kelihatan ya mewahnya dikit lah gitu kan. Nah, terus di bagian AC juga ada action chrome-nya. Nah, action chrome-nya ini juga terdapat di tipe G, Matic maupun manual. Kalau yang tipe E belum. Itu. Dan untuk lampu kabin ya masih warna kuning, lampu reflektor ya, dan ini sudah ada mirror ya, sudah ada cerminnya bagi kalian para ibu-ibu, cewek-cewek ini sebelum keluar mobil supaya ketahuan entah lipstiknya ataupun alisnya bengkok bisa dilihat gitu ya. Nah, gitu. Oke, dan untuk lainnya door trimnya udah lengkap, ada 3 lubang botol. Jadi untuk penyimpanan, untuk storage-nya sebenarnya udah lengkap banget untuk sekelas Calya ini. Dan
Di dalam kabin juga sudah dilengkapi dengan dual SRS airbag. Jadi di bagian penumpang juga ada airbagnya dan di bagian setir juga ada airbagnya. Jadi bisa dibilang kalau untuk kestabilan sudah lumayan untuk kestabilan karena mobil ini sudah dilengkapi dengan stabilizer depan belakang. Jadi kalau untuk manuver-manuver kecepatan 60 bahkan 80 saya pernah coba tuh masih aman aja sih, apalagi dalam kondisi bawa penumpang 4 orang gitu enak banget pakai Calya ini. Dan konsumsi bahan bakarnya kalau di dalam kota itu bisa sampai untuk dalam kota bisa 16 km per liter, tapi kalau di luar kota itu bahkan lebih sampai 25 km per liter. Jadi kalau pakai Calya keluar kota ataupun jalan kemanapun, Anda tentunya tidak perlu khawatir masalah keborosan bahan bakar ya. Nah, untuk fasilitas kenyamanan di dalam kabin ini juga Calya juga sudah dilengkapi dengan AC ya, AC, jadi AC-nya juga cukup dingin. Nah, dari udara dingin yang di depan ini sudah disalurkan yang namanya dengan air sirkulator. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nih. Oke, sudah dilihat ya. Nah, ini adalah air sirkulator. Jadi fungsinya di sini adalah ini sebenarnya adalah sebuah kipas penghisap. Nah, ketika udara di depan ini sudah dingin, maka akan disalurkan dinginnya melalui air sirkulator ini untuk ke bagian belakang. Nah, oke. Jadi kalau misalkan, Mas, apakah mobil Calya itu dengan mesin 1200 terus pakai air sirkulator tidak berat di mesin? Tidak, sebenarnya ini adalah sebuah angin penghisap gitu, terus nanti udara dinginnya disalurkan ke belakang. Jadi meskipun duduk di belakang, kita tetap merasakan kenyamanan yang namanya dinginnya AC ya. Apalagi di Kalimantan ini kita suhunya berubah-ubah, pagi bisa hujan, siang bisa panas, dan sore juga bisa hujan lagi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tentunya bagi kalian yang ingin memilih mobil keluarga yang hemat ya, hemat bahan bakar, bahkan hemat segalanya, servisnya juga hemat sebenarnya ya, saya rasa sih recommended banget, yaitu Toyota Calya. Toyota Calya itu udah bisa menjawab semua impian para keluarga-keluarga baru yang mungkin masih punya anak 2, anak 3 gitu kan. Nah, jadi bahkan Calya ini sudah menjadi trennya orang-orang yang memiliki usaha rental, juga sudah mulai ngelirik-ngelirik Calya, dan transportasi online juga sudah mengelirik Calya. Kenapa dipilih Calya? Bukan berarti Calya ini mobil pasaran, karena Calya ini sudah terbukti kualitas serta kehematannya, terus keiritan bahan bakarnya udah teruji. Jadi orang-orang pasti banyak milih Calya. Oke? Mungkin hanya itu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel saya Putra Negeri, dan see you.